Ya. Saya tahu. Anda yang bikin saya begini. Oh, bikin begini gimana ya? Ini Saya nggak biasanya paham. saya banyak tamu di sini. Sampai saya ada di kandang kambing begini. Ya, itu urusannya apa yang sama kandang kambing? Itu urusannya pada Anda ini. Urusannya Saya apa? mau tahu. Saya menantang Anda ini. Ya gini aja, Yang. Salam hormat saya. Enggak bisa ada salam-salaman sama saya. Salam silaturahmi saya. Enggak ada. Saya Ujang Bustomi jauh-jauh datang dari Cirebon ke sini. Ya, menaati undangan Anda Saya di sini. tahu Anda itu berbohong. Berbohong kenapa ya? Saya tahu ini. Saya bukan orang bodoh. Berbohong gimana, mohon maaf? Anda ini berbohong. Berbohong ya? Anda yang menutupin saya ini rezeki saya. Menutupin gimana, mohon Masalah maaf? perdukunan ini saya jagonya. Ya, menutupinya gimana? Saya nggak paham. Saya udah tahu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang berduel hidup mati dengan seorang dukun sakti pemilik ajian ilmu rawa rontek. Dukun ini sangat marah karena menurutnya Kang Ujang telah menutup usahanya sebagai tukang santet. Dia ingin meminta pertanggungjawaban Kang Ujang, bahkan juga ingin membunuhnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang dukun sakti ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ujang Bustomi. Anda yang Jayabaya? Iya, saya yang Jayabaya. Anda pemilik ajian rawa rontek? Betul sekali. Saya udah lama nunggu Anda. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Dukun yang didatangi Kang Ujang ini adalah Eyang Jayabaya, seorang spiritual tukang santet sakti pemilik ajian rawa rontek. Dia sangat marah kepada Kang Ujang, dan kemudian menantang melakukan duel ilmu kanuragan. Hal tersebut bermula dari sang dukun Jayabaya yang merasa kini pekerjaannya sebagai tukang santet menjadi sepi. Padahal, Eyang Jayabaya adalah dukun yang sudah sangat tersohor di mana-mana. Dulu dia sangat sering didatangi banyak tamu yang ingin meminta bantuan kepadanya. Yang khususnya, dalam hal untuk melakukan kirim santet. Sehingga dengan banyaknya tamu yang datang itu, mereka biasa memberikan uang kepadanya. Sehingga waktu itu, dia merasa menjadi orang yang bergelimang banyak harta. Namun kini hidup Eyang Jayabaya menjadi berubah. Orang-orang kini sudah tidak ada lagi yang datang kepadanya untuk melakukan kirim santet. Sehingga otomatis, kini dia tidak mendapatkan penghasilan lagi. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, dia kini menjadi penggembala kambing seorang juragan kaya. Dan sebab itulah dia kemudian ingin menantang duel Kang Ujang Bustomi. Karena menurutnya, sejak Kang Ujang membuat konten yang memberantas para dukun santet,
banyak orang yang kemudian percaya bahwa para dukun santet itu adalah orang sesat yang tidak boleh dipercaya. Bahwa orang yang datang dan percaya kepada dukun, sama halnya dia adalah orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eyang Jayabaya kemudian berkeyakinan bahwa pekerjaan tukang santetnya itu sepi, karena telah ditutup oleh Kang Ujang Bustomi. Dan sangat marah dengan hal tersebut, sang Eyang kemudian mengundang Kang Ujang datang, dan menantang melakukan duel pertarungan. Dia ingin meminta pertanggungjawaban Kang Ujang yang menurutnya telah menutup usahanya tersebut. Dan karena diundang itulah, Kang Ujang kemudian mendatangi Eyang Jayabaya di tempatnya. Kang Ujang ingin memberikan pemahaman, juga untuk mencoba bertabayun dengan sang dukun Jayabaya itu. Akan tetapi, kedatangan Kang Ujang telah disambut dengan kemarahan. Melihat Kang Ujang yang sudah ada di hadapannya, sepertinya dia sudah tidak sabar ingin menghajarnya. Saya tahu, Anda yang bikin saya begini. Kok bikin begini gimana ya? Ini Saya nggak biasanya saya banyak tamu di sini. Sampai saya ada di kandang kambing begini. Ya terus urusannya apa yang sama kandang kambing? Urusannya pada Anda ini. Urusannya Saya apa? mau tahu. Saya menantang Anda ini. Ya gini aja Yang, salam hormat saya. Enggak bisa ada salam-salaman sama saya. Salam silaturahmi saya. Enggak ada. Saya Ujang Bustomi jauh-jauh datang dari Cirebon ke sini. Ya, menaati undangan Anda Saya di sini. tahu Anda itu berbohong. Mengetahui Uyut Jayabaya yang sudah langsung marah itu, Kang Ujang mencoba untuk bersabar dan memberikan penjelasan bahwa dia melakukan misi menyadarkan para dukun santet itu adalah juga atas permintaan dari banyak masyarakat. Karena banyak orang yang merasa sangat resah dengan perbuatan para dukun santet tersebut. Mereka merasa terancam dengan teror santetnya. Para dukun seringkali menipu mereka. Bahkan, banyak perempuan yang dijadikan pemuas nafsu syahwatnya. Dengan alasan membantu, para dukun seringkali memeras orang-orang yang datang kepadanya. Sebab itulah Kang Ujang ingin memberantas para dukun, juga mengajak masyarakat untuk menjauhi mereka. Namun Eyang Jayabaya sedikit pun tidak hendak peduli dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Baginya, apa yang telah dilakukan Kang Ujang itu membuat hidupnya menjadi menderita. Pekerjaannya jadi tukang santet menjadi sepi, dan kini dia sudah tidak mendapatkan penghasilan lagi. Marah Eyang Jayabaya seperti sudah tidak bisa dibendung, dan dia ingin segera membunuh Kang Ujang Bustomi. Saya udah marah sekali sama Anda. Merasa bangga sekali sudah Apa saya diundang. gini? Mau saya tantebin? Iya jangan dulu, jangan ya. Jangan, saya mau ngobrol dulu sebentar. Anda bisa, enggak ada ini. Iya, mohon maaf, jangan. Kita Anda ngobrol. tahu saya siapa kan? Iya, saya tahu. Saya tahu Anda itu orang sakti, Anda itu pemilik Rawa Rontek. Makanya saya hormat sama Anda. Saya hormat, saya ampun. Ini saya udah Ya lanjut, udah lama ini mengandung Anda. ampun ya, ampun. Anda udah lama sekali. Ya ampun, maksudnya gini, Anda emang sudah banyak muridnya Yang? Udah enggak banyak muridnya lagi, udah ribuan. Oh, Ya. di mana aja Yang, mohon maaf. Banyak sekali. Oh. Untuk wilayah sini tahu nih. Kang Ujang berusaha untuk meredakan marah sang Eyang yang sudah sangat besar itu. Kang Ujang berkata, sang Eyang hendaknyalah tidak melakukan sesuatu dengan kemarahan. Eyang Jayabaya adalah seorang guru spiritual yang memiliki banyak murid. Seharusnyalah bisa memberikan contoh yang beradab kepada mereka, mengajarkan kebaikan, dan agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan sesamanya. Dengan kerendahan hatinya, Kang Ujang juga meminta maaf kepada Eyang Jayabaya, karena telah membuat sepi pekerjaannya. Namun juga memberikan keyakinan, jika sang Eyang bersedia bekerja pada sesuatu yang halal, pasti Tuhan akan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Namun marah sang Eyang sepertinya sudah sampai pada puncaknya. Setulus apapun Kang Ujang berkata baik-baik, sedikit pun dia tidak ingin menggubrisnya. Maka apa boleh buat? Kang Ujang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya satu yang bisa dilakukan, yaitu meladeni sang Eyang, dan memberikan pelajaran yang menghancurkan. Kita negosiasi. Tidak bisa. Anda kalau Anda menutup. ya pengen ketika Anda memaafkan saya harus seperti apa? Mohon maaf. Tidak bisa. Seperti apa? Tidak ada maaf-maafan. Saya harus bagaimana? Saya mau nantang Anda. Ya jangan nantang, saya kalah, saya Saya ngampar. tahu Anda ini. Ya saya harus gimana? Hah? Tidak bisa. Ya, ampun, jangan marah-marah. Ini harus. Lah, kau pengennya gimana Anda? Saya mau menantang Anda. Oh gitu, serius. Serius. La ilaha sadat capura.
Terjadi pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang dengan sang dukun santet Eyang Jayabaya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Dan tampaknya, Eyang Jayabaya memiliki kanuragan yang sangat luar biasa. Dia cukup membuat kewalahan Kang Ujang dengan serangan mengerikan ilmu rawa ronteknya. Dan melihat hal yang demikian, Kang Ujang pun tidak ingin berlama-lama lagi. Kang Ujang segera mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya. Di saat itulah Eyang Jayabaya kemudian merasakan akibatnya. Ketika ilmu pamungkas Kang Ujang itu menghantam, tubuh sang Eyang langsung terkapar tak berdaya. Tidak hanya itu saja. Mulutnya mengeluarkan darah, dan sepertinya dia sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Eyang Jayabaya, sang dukun berbahaya pemilik ilmu rawa rontek itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.